Halo teman-teman, jadi sekarang aku akan membahas tentang eksponen. Apa sih itu eksponen? Nah, eksponen itu bisa disebut juga dengan bilangan pangkat. Nah, jika diketahui A pangkat N, nah N-nya ini kita sebut dengan eksponen. Sedangkan yang A itu bisa kita sebut dengan basis atau bilangan pokok. Nah, selanjutnya, apa sih itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang suatu bilangan yang tadi kita sebut dengan bilangan pokok sebanyak n-nya. Nah, jadi bilangan pokoknya itu yang A, sedangkan n-nya itu ini. Jadi bentuk perkaliannya itu tuh berulang kali sampai A kali N kali N kali N kali N seterusnya. Contohnya itu seperti ini guys. Seperti A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya kali A. Nah, ini tuh bisa juga disebut dengan N faktor. N faktor. Ya, kita akan masuk ke sifat-sifat eksponen. Apa aja sih sifat-sifat eksponen itu? Nah, yang pertama itu tuh jika ada dua bilangan pokok yang berpangkat tetapi bilangan pokoknya sama, itu bisa disederhanakan menjadi A pangkat M plus N. Syaratnya itu yang pertama nah itu jika dua bilangan pokok ini bilangan pokoknya sama, jika bilangan pokoknya sama, itu ditambah. Jadi seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka bisa ditambah menjadi A pangkat M plus N. Kita langsung lihat contohnya. Misal, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat, jumlah pangkatnya itu dijumlahkan ya. 2 ditambah 3 atau sama dengan 2 pangkat 5. Seperti ini ya guys. Nah, masuk ke sifat-sifat eksponen yang kedua, itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika yang pertama ini dikali, maka ditambah. Yang kedua ini dibagi, maka dikurang. Syaratnya ini, jika pembagian, maka dikurangi. Kalau yang pertama kan, jika perkalian, maka ditambah. Sekarang yang kedua, jika pembagian, maka ininya tuh M dan N-nya itu dikurang. Jadi, A pangkat M dikurang N. Nah, contohnya, ini semisal 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 6 dikurang 3. Ya berarti jawabannya 2 pangkat 3. Karena tinggal 6 dikurangi 3. Maka jawabannya 2 pangkat 3. Lanjut ke sifat yang ketiga.
nih ada di dalam kurung A pangkat M, terus dipangkatin lagi N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi jika di dalam kurungan itu dipangkatkan, lalu dipangkatkan lagi, itu tinggal dikalikan teman-teman. Jadi syaratnya itu jika ada di dalam bentuk kurung, maka pangkatnya dikalikan. Nah, contohnya, semisal aku kasih contoh 2 dipangkatin 3, tutup kurung, dipangkatin 2, sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa bisa 2 pangkat 6? Itu tinggal 3 dikali 2, jawabannya 6. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya dari ini. Lanjut ke sifat eksponen yang keempat. Ini tuh pada intinya kalau pangkatnya sama kita bisa kaliin atau bagiin secara langsung, tapi pangkatnya itu dikeluarin. Nah, maksudnya gimana sih? Aku tahu kalian pasti bingung banget di sifat eksponen yang keempat ini. Aku coba kasih contohnya ya. Nah, ini contoh. Semisal aku mau kasih 4 kali 9 deh. Sama dengan ini 36 kan. Nah, 4 ini tuh sama dengan 2 pangkat 2. Bener? Nah, 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Jelas? Nah, ini kan pangkatnya sama ya? 2 sama 2 juga sama. Nah, aku taruh di sini. 2, ini ada 2, berarti dikali 3. Aku pangkatin 2. Karena angka pangkatnya sama-sama 2. Ini berarti sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. 6 dipangkatin 2. Berapa sama dengannya? Ya 36. Sama kan kayak yang ini? Nah, seperti ini. Jadi intinya itu kalau pangkatnya sama kita bisa kali ataupun bagi. Tapi jangan sampai kita lupa pangkatin lagi setelah itu, oke? Next kita masuk ke contoh soal eksponen. Di sini aku udah ada satu contoh, yaitu 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81. Seperti yang kita tahu, 3 itu adalah angka basis. Jadi 81 ini kita harus ubah ke pangkat 3 dulu, karena ini kan 3 pangkat. Maka ini juga harus ditulis 81-nya harus diubah ke 3 pangkat. Gimana sih caranya? Kita tulis dulu 3 pangkat 2 x min 1. Nah, udah aku hitung tadi 81 ini pangkat berapa? Nah, kita sama dengan dulu di sini. Nah, 81 itu 3 di pangkat 4. Oke? Nah, lanjut kita tulis di sini. Karena bilangan pokok atau basisnya ini sudah sama-sama 3, maka kita langsung aja tulis 2x min 1 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena bilangan pokok atau basisnya kan sudah sama, jadi kita bisa diabaikan saja. Tulis aja 4 atau ditulis saja pangkatnya. Nah, di sini kita lanjut tulis 2x ini sama dengannya harus rata ya, harus rata. Ini enggak rata dikit. Jadi ini 2x sama dengan 4, kita turunin 4. Karena ini negatif, maka harus ditambah. Tambah 1. Tulis lagi 2x sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, x-nya sama dengan ini 5. Karena ini masih 2x, maka kita turunin jadi 2. Jawabannya 5/2. Ini lanjut ke contoh soal eksponen yang kedua. Ini modelnya kayak gini. Karena ini tuh sifatnya pembagian, maka ini dikurangi. Gimana caranya? Kayak gini caranya. Sama dengan dulu. Ini kan x4
per X2. Berarti tinggal kita tulis X 4 min 2 dari ini dan ini. Lalu kita tulis Y 3 min 5 dari ini dan ini. Ya udah, kita tinggal tulis aja. Kita tulis di bawahnya sama dengan X 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu ini Y ya, ini Y. Lalu yang Y 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Nah, sudah seperti ini. Kayak kita gimana lagi dong? Nah, kita tulis sama dengannya di bawah, harus sejajar. Kita tulis X pangkat 2 per Y pangkat 2 juga. Nah, kenapa sih tiba-tiba Y pangkat 2 bukannya ini Y-nya min 2 ya? Nah, ini tuh karena sama-sama pangkatnya tuh sama, jadi Y min 2 ini sudah tidak berfungsi negatif lagi, jadi diubah menjadi positif. Jadi hasilnya itu X pangkat 2 per Y pangkat 2. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya nggak ada di soal PG-PG, kayak soal pilihan ganda gitu. Nah, kita sama dengan aja. Kita bisa pakai buka kurung. Tuh, kita tinggal tulis deh X per Y pangkat 2. Selesai. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini gampang banget guys. Kalian gak usah bingung dengan soal kayak gini ya nanti. Nah, ini gampang. Gimana cara ngerjainnya? Tinggal X 2. Ini kan berpangkat ya, berarti dikali 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Jadi deh X pangkat 6 per Y pangkat 9. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, ini gimana sih? Pasti kalian agak puyeng-puyeng gitu ya ngerjainnya. Nah, aku punya trik biar bisa kejawab cepet soal yang ini. Gimana sih triknya? Jadi, pertama kita tulis dulu nih angka 2. Karena ini 2 kan? Nah, kita tulis aja 2N. Kita tulis dulu ya 2N. Nih, kali 2 pangkat 2 4. Tulis. Terus dikurang. Karena ini kan dikurang kan? Minus. Kita tulis lagi 2N. 2N nih dikali 2 pangkat 1 2. Kayak gini. Nah, kita per sudah. Nah, lanjut. Ini kan 2N doang, lalu kita tulis aja 2N. Kayak gini. Kita dikurang. Setelah itu kita 2N sama kayak yang di atas lagi tadi. 2 pangkat 1 sama dengan 2, maka dikali 2. Oke? Lanjut sama dengan, nah, ini anggap aja 2N ini tuh sebagai 4 ya. Jadi tulisnya 4 karena ada ini. Tuh, karena ini. Jadi kita tulis 4P. Sudah? Dikurang. Ini 2. Nih, ini 2. Jadi tulis di sini 2P. Oke? Nah, karena ini 2N, nggak ada yang kayak ini. Nggak ada kali-kalian kayak 4, kayak 2, enggak. Karena 2N sendiri kita tulis aja 1 ya. 1P. Kayak gini. Dikurang. Karena ini 2, maka ditulis juga 2P. Oke? Sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka kita tulis 2P. Seperti ini. Nah, setelah itu 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Maka kita tulis minus 1P. P-nya kita coret.
Kita sama dengan minus 2. Selesai, yeay. Sudah selesai guys pembahasan eksponennya. Nih, sudah ada contoh-contohnya juga. Semoga kalian bisa terbantu dengan video aku. Terima kasih.